Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada materi kedua kita pada pembelajaran IPS kelas 8 semester 1. Baik, pada bab 2 ini kita akan mempelajari pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini adalah beberapa presiden dan mantan presiden kita serta ibu negara. Kita lanjut. Nah, kalian terkenal dengan tokoh ini, bapak ini sangat terkenal sekali, berasal dari Afrika Selatan. Kenapa ada di sini nanti kamu akan paham. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Materi pada pertama dari bab 2 ini adalah mobilitas sosial. Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yang berarti mobilis. Dari bahasa Latin aslinya mobilis yang berarti berpindah. Jadi intinya mobilitas ini berasal artinya adalah berpindah atau bergerak. Kemudian sosial adalah seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Sehingga apabila dirangkai, maka mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Ini arti secara harfiah atau dari asal bahasanya. Kemudian kalau kita rangkaikan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab 2 subbab pertama ini adalah mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, bahkan atau hanya berpindah tempat atau sejajar atau horizontal. Ini pengertian lengkap mengenai mobilitas sosial. Nah, bisa ditangkap anak-anak, memang dalam masyarakat itu tak ada lapisan-lapisan itu nggak nampak. Cuma dapat dirasakan sebagai contoh lapisan masyarakat ada pejabat, ada pedagang, ada tentara, kaum cerdik pandai dan sebagainya. Itu lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Baik, kita lihat. Nah, pengertian mobilitas sosial. Banyak pendapat dari para ahli mengenai mobilitas sosial ini. Antara lain dari Paul B. Horton. Kalau mengenai pendapat ini saya rasa Bapak tak usah jelaskan. Kamu lihat pada buku elektronik IPS kalian mengenai pembelajaran mobilitas sosial. Di situ dipaparkan beberapa pendapat para ahli mengenai mobilitas sosial. Pendapat ini harus kita kutip seutuhnya karena mereka telah melakukan penelitian dan ini merupakan hak paten beliau. Baik, untuk pendapat para ahli kalian lihat di bab 2 subbab 1 mengenai mobilitas sosial ya. Kita lanjut. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Vertikal itu artinya naik atau turun, jadi tegak. Bisa naik, bisa turun. Yang pertama adalah mobilitas vertikal ke atas, sering disebut social climbing atau naik ya, manjat. Kemudian yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, turun. Nah, nanti bagaimana kehidupannya dalam masyarakat sebenarnya, nanti Bapak jelaskan. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal, sejajar dia. Ya, sejajar. Implikasinya dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Ya, jadi kalau kita lihat pengertian mobilitas vertikal, yaitu perpindahan kedudukan seseorang dari atau kelompok dari tingkat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Itu secara umum mobilitas vertikal. Kemudian mobilitas vertikal tadi dibagi jadi dua kan, naik dan turun. Mobilitas vertikal naik atau social climbing adalah perpindahan kedudukan seseorang dari kelompok atau kelompok dari yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya nanti ya. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah, perpindahan kedudukan seseorang dari satu kelompok atau kelompok dari tingkat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.
kemudian mobilitas sosial horizontal, perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok yang sama sejajar. Apa itu Pak? Dalam masyarakat ini memang ada. Baik, sekarang kita contohkan. Nah, yang kiri kamu lihat ini adalah presiden kita. Ini mengalami social climbing, artinya beliau merangkak dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, naik menjadi presiden. Nah, naik kan ya posisinya seseorang. Nah, kalau yang di kanan kalian, Bapak Presiden, mantan Presiden kita, social climbing, karena masa jabatannya setelah habis 2 periode, beliau diganti sesuai amanat undang-undang. Dari Presiden turun menjadi rakyat biasa. Ini contoh yang kenegaraan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh, misalkan ini Bapak seorang guru, suatu saat Bapak naik pangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini adalah social climbing naik. Kemudian di suatu saat karena sudah pensiun dan umurnya sudah mencapai batas maksimal seorang abdi negara, maka Bapak pensiun, turun lagi menjadi rakyat biasa atau tidak menjadi guru lagi atau tidak menjadi kepala sekolah. Nah, ketika turun tadi disebut social sinking. Ketika Bapak naik jadi kepala sekolah tadi disebut social climbing. Nah, banyak contoh yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin Bapak kalian pertama masuk di PT menjadi karyawan, nah sekarang jadi manajer. Itu berarti social climbing. Suatu saat umurnya sudah tercapai maksimum atau pensiun, maka Bapak kalian akan pensiun kembali ke rakyat biasa, maka dia akan mengalami social sinking. Paham ya, anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah mobilitas horizontal. Ini adalah Bapak Jonan, dulu sebagai Menteri Perhubungan, nah sekarang sebagai Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejajar dari menteri ke menteri, horizontal. Nah, atau sebagai contoh, Bapak sekarang guru IPS, SMPN 28. Suatu saat mungkin Bapak berpindah ke suatu sekolah lain dan tetap sebagai guru IPS. Maka Bapak mengalami mobilitas sosial horizontal. Dari guru menjadi, ya, beda dengan yang contoh vertikal tadi, dari guru menjadi kepala sekolah. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa? Baik, sekarang Bapak lanjutkan. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama faktor struktural, faktor individu, faktor status sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam pendidikan. Baik, kita kupas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural adalah struktur-struktur dalam masyarakat Indonesia. Sangat terbuka sekali. Siapa saja bisa merubah strukturnya dalam masyarakat, asalkan dia punya kemauan dan kemampuan. Sebagai contoh, ini adalah wajah-wajah presiden kita. Dari yang pertama sampai dengan yang sekarang. Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Habibie, Bapak Abdul Rahman Wahid, Ibu Megawati, Bapak SBY, dan Bapak Jokowi. Ini adalah wajah-wajah yang mengalami perubahan struktur di dalam masyarakat dan mengalami sosial mobilitas vertikal, social climbing, mencapai puncak tertinggi dalam bernegara. Ini adalah faktor struktural. Jadi mereka berhasil melampaui atau melaksanakan struktur, merubah struktur dalam masyarakat sehingga mencapai posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu untuk merubah atau melaksanakan mobilitas sosial khususnya yang vertikal, semua individu ada tiga ini, dipengaruhi tiga. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apabila sikapnya baik, pengetahuannya tinggi, keterampilannya baik, saya rasa seseorang akan bisa melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Anak-anak sekalian, faktor selanjutnya adalah faktor yang ketiga adalah faktor status sosial. Saat kita dilahirkan, tak ada satupun manusia dapat memilih status sosialnya. Kita dilahirkan dari kalangan rakyat biasa, anak pejabat,
suku tertentu, negara tertentu, kita tidak bisa memilih. Semuanya sudah digariskan oleh Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketidakpuasan akan status sosial inilah yang mendorong manusia untuk mencari status sosial yang lebih tinggi. Nah, ketidakpuasan inilah yang disebut dengan faktor status sosial. Nah, misalkan anak seorang pedagang kaki lima, misalkan dia tidak puas dengan kondisinya, maka dia berusaha belajar sungguh-sungguh untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Dan itu memang semua manusia harus begitu, harus mengejar status sosial yang lebih tinggi. Ini faktor pendorong yang berupa status sosial. Siapa saja silahkan untuk merubah status sosialnya. Berikutnya adalah faktor ekonomi. Jelas, untuk merubah sesuatu harus membutuhkan biaya. Namun jangan khawatir, biaya ini bukan, kalau kurang biaya bukan penghambat satu-satunya. Bisa dipecahkan, asalkan kalian 3 hal yang di depan kamu pelajari dari individu, ada sikap, kemampuan, dan keterampilan kalian baik, kamu bisa mendapatkan faktor ekonomi untuk merubah ini dari beasiswa pendidikan. Maka dari kalian, kejarlah beasiswa pendidikan dengan cara rajin belajar sehingga kamu mendapatkan prestasi yang baik dan masuk dalam kriteria penerima beasiswa pendidikan prestasi. Ya. Kemudian adalah faktor politik. Ya, untuk mencapai status sosial yang paling tinggi atau tinggi, paling cepat melalui jalur politik. Sebagai contoh, setiap 5 tahun sekali ini adalah partai-partai politik. Nah, untuk menjadi anggota dewan bisa melalui salah satu daripada partai-partai ini. Ketika dari rakyat biasa menjadi anggota dewan atau DPRD kota, kabupaten ataupun provinsi, maka status sosialnya sudah naik. Dan untuk menjadi kepala daerah biasanya juga lewat ini, wali kota, bupati, gubernur, atau menjadi presiden melalui salah satu partai ini. Maka faktor politik inilah jalan paling cepat untuk merubah status sosial, asalkan 3 kemampuan tadi ada, ya, harus kalian punya. Berikutnya adalah faktor pendidikan. Saya rasa tentu sudah, pendidikan itu pada dasar segala-segalanya. Tanpa pendidikan kalian sulit untuk merubah status sosial kalian. Karena untuk menjadi anggota dewan pasti ditanya pendidikan minimal sarjana, wali kota, gubernur, presiden, semuanya kebutuhan pendidikan yang tinggi. Maka dari itu Bapak pesan, selesaikan pendidikan kalian setinggi-tingginya untuk merubah status sosial di kelak kemudian hari. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi wali kota, anggota DPRD, anggota DPR pusat, bahkan menjadi presiden. Amin. Semoga terkabul apa yang Bapak sampaikan. Ya. Berikutnya adalah penghambat. Faktor penghambat mobilitas sosial. Di dunia ini ada 2 kan, tadi saya bilang. Faktor pendorong, penghambat. Satu pasang, baik, buruk, pagi, sore, dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas faktor pendorong, sekarang faktor penghambat. Faktor penghambat pertama adalah kemiskinan. Ya, memang kemiskinan itu akan menghambat untuk seseorang merubah atau melakukan mobilitas sosial, khususnya yang sosial naik. Kalau turun nggak gampang, semuanya turun bisa, dari pejabat menjadi penduduk biasa bisa, tapi untuk naik ini susah. Tapi itulah bahwa kemiskinan tidak mungkin, atau jangan berpikir kemiskinan tak bisa diatasi. Bisa, misalkan kalian berasal dari keluarga miskin, seandainya dengan kalian rajin belajar, kembangkan 3 kemampuan lagi, kamu termasuk siswa yang mendapat prestasi sehingga masuk siswa berprestasi mendapatkan beasiswa prestasi, maka kemiskinan akan teratasi, kalian kuliah gratis dan sebagainya. Diskriminasi itu apabila terjadi perbedaan perlakuan yang dapat membatasi mobilitas sosial. Sebagai contoh, untuk masuk partai tertentu misalkan, itu ada pembatasannya, harus dari suku ini, dari ini, dan sebagainya. Itu adalah contoh diskriminasi. Mencalonkan menjadi wali kota harus dari suku ini, suku ini, suku ini, nah itu diskriminasi. Itu nggak boleh. Kalau ada berarti akan menghambat terjadinya mobilitas sosial, khususnya yang mobilitas sosial naik. Semuanya terbuka. Ketika masuk menjadi calon anggota dewan, semuanya terbuka, dari suku apapun boleh, asalkan memenuhi persyaratan yang disyaratkan dari partai politik tadi. Ya, itulah anak-anak. Nah, sekarang
Saluran mobilitas sosial. Nah, untuk menyalurkan mobilitas sosial bisa melalui lembaga pendidikan, SD, SMP, SMA, kuliah, dan sebagainya. Lembaga pendidikan. Setelah sarjana, baru nanti kalian akan berusaha mencari status sosial yang lebih tinggi. Lembaga keagamaan, kembali lembaga keagamaan tadi, ya. Ini bisa lembaga keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Salah satu contoh saja dari lembaga keagamaan. Nah, salah satu UAS mau dari penduduk biasa sekarang menjadi dai kondang karena mempelajari masalah agama, salah satu agama terkenal, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian organisasi ekonomi sebagai contoh koperasi, organisasi politik sebagai contoh salah satu partai yang tadi juga saya sudah buka partai-partai yang ada. Kemudian organisasi profesi sebagai contoh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian organisasi olahraga sebagai contoh PSSI, kemudian FIFA, kemudian bulu tangkis, dan sebagainya. Akan merubah status sosial tertentu. Ketika seseorang sudah menjadi atlet nasional, otomatis status sosialnya naik. Ya. Nah, kemudian selain tadi ada dampak positif dalam mobilitas sosial membawa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya akan mendorong seseorang lebih maju, jelas. Kalau ingin maju, kalian harus mengikuti faktor-faktor pendorong tadi, ya. Dengan mobilitas sosial mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, ya. Dengan mobilitas sosial akan terjadi perubahan sosial. Sebagai contoh tadi dari penduduk biasa menjadi anggota dewan, menjadi anggota kepala daerah, dan sebagainya. Dari guru menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan integrasi sosial. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang akan menjadi anggota dewan, maka dia akan mencari pendukung. Nah, ketika mencari pendukung itu berarti dia berintegrasi dengan mengumpulkan masyarakat, berbaur, dan sebagainya. Itulah integrasi sosial. Kalau dampaknya yang jelas pasti akan terjadi konflik. Selama sesuatu itu yang bersifat rivalitas atau mencari yang terbaik, pasti akan terjadi konflik. Ya, cuma tinggal bagaimana kita memanajemen konflik itu, ya. Jangan sampai merugikan pihak lain. Yang kedua, gangguan psikis atau karena kehilangan jabatan atau stres. Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan jabatan akan stres, sakit, tak bisa tidur, dan sebagainya. Ya, biasanya akan terjadi. Namun sebagai manusia beragama, kita harus percaya pada Tuhan. Sesuatu itu pasti ada kodratnya. Kalau memang sudah waktunya habis, ya sudah, kita harus menerima kondisi. Inilah dampak positif dan dampak negatif daripada mobilitas sosial. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti silahkan tanyakan apa yang kalian belum paham pada Google Classroom kalian di PS, ya. Kirim nanti ke Bapak. Insya Allah nanti akan saya jawab. Karena memang sekarang belum bisa belajar tatap muka, masih dalam kondisi pandemi. Baiklah anak-anak, akhirnya kita sampai pada penutup. Ya, pada penutup ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk sukses dalam belajar, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, belajar setiap hari, baca materi setiap hari. Jangan bacanya waktu ulangan kayak dalang semalam suntuk, akhirnya nanti malah nggak masuk dan sakit, kecapean, dan sebagainya. Yang kedua, kerjakan tugas dengan tertib. Kalau guru memberikan tugas hari ini, selesaikan hari ini. Kalau untuk minggu ini, ya selesaikan minggu ini. Jangan kamu tunda. Kalau kamu tunda, nanti minggu depan sudah ada tugas lagi. Ada tugas lagi menumpuk. Karena menumpuk banyak, akhirnya kamu malas mengerjakan. Kalau sudah malas, nilai kamu jelek kalau nggak ada tugas yang dikumpul. Kemudian disimak dengan baik yang diterangkan oleh guru. Nah, pembelajaran kali ini nanti Bapak akan upload di channel YouTube Bapak. Bisa kamu lihat
kamu ulang-ulang atau kamu unduh. Selain itu nanti Bapak akan kirim juga di Google Classroom kita, IPS kelas 8. Bisa kamu simak, dibolak-balik kalau memang diulang putar-ulang supaya lebih jelas. Apabila belum jelas, karena memang sekarang masih masa pandemi, kita belum bisa tatap muka belajarnya, maka tulislah kolom komentar pada classroom kalian. Tanyakan hal-hal yang belum kalian pahami. Nanti insya Allah akan Bapak jawab. Akhirnya anak-anak, saya tutup sekian dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas perhatiannya. Sekali lagi, baca ulang-ulang, kerjakan tugas yang diberikan dengan tertib, dan simak pembelajaran yang diberikan guru. Insya Allah kamu akan sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.